Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di cara perbaikan sebuah aki, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran. Oke teman, simak terus di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton video dari saya. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen elektronik diode 6 ampere atau diode silikon 6 ampere dengan kode nilai yaitu 6A seperti ini, dan ada dua kawat atau dua bagian kaki pada diode ini. Yang kanan ada strip putihnya, yang sebelah kiri ini hitam polos seperti ini. Dan biasa kita gunakan sebuah diode ini untuk melihat kondisi sebuah parts atau komponen dengan mudah. Di bagian strip putih ini akan menghasilkan positif, dan di bagian hitam ini akan menghasilkan negatif. Dan jika kita gunakan pada sebuah rangkaian elektronik, ini berfungsi sebagai merubah arus AC atau arus bolak-balik dari sebuah jaringan trafo maupun PLN, dan akan dirubah menjadi arus DC atau arus yang bernilai positif atau bernilai 1, dan negatif atau bernilai 0 di bagian hitam ini, dan yang bernilai positif adalah di bagian putih ini. Oke teman, dan diode ini hanya bisa mengalirkan ke satu arah saja jika digunakan pada sebuah komponen trafo. Arus AC akan mengalir pada bagian yang hitam ini ke yang putih, ke yang putih sini, dan akan menghasilkan nilai positif atau nilai 1. Dan sebaliknya, jika dipasang seperti ini, maka akan terjadi suatu aliran arus. Aliran arus ini tidak akan mengalir pada jaringan sebuah rangkaian trafo atau rangkaian di PLN ataupun rangkaian apa saja yang menggunakan arus AC. Pada bagian sebelah kiri ini, di sini ada sebuah trafo, kemudian karena di sini untuk diode ini hanya mengalirkan ke satu arah saja, maka di bagian sini jika dihubungkan ke sebuah trafo, maka di sebelah kanan ini akan menghasilkan nilai 0 atau arus tidak mengalir. Jadi untuk diode ini mengalir dari kutub positif. Kutub positif di sebelah sini. Ini ada komponen atau rangkaian elektronik yang bisa menyebabkan arus mengalir dari kutub positif ada bernilai 1, kemudian melewati katakanlah bolam atau lampu LED, dan kemudian menuju yang negatif di sebelah sini, dan di sini ada trafonya. Jadi arus ini akan mengalir secara satu arah dari positif ke negatif, kemudian ke AC atau sebuah trafo, kemudian kembali lagi ke bagian negatif seperti ini. Sirkulasinya atau berputarnya sebuah arus AC menjadi arus DC. Jadi untuk arus AC ini perbedaannya adalah ada nilai naik turunnya menjadi satu bagian pada saat digunakan pada sebuah trafo. Ini jika dilihat dari simbol atau cara kerja sebuah arus di trafo, ini ada naik turunnya atau ada nilai positif dan negatifnya. Yang naik ke atas ini positif, yang turun ke bawah adalah negatif. Oke teman, dan di sini untuk diode ini sangat diperlukan sekali untuk sistem perbaikan atau pengisian sebuah aki, dimana tanpa diode ini tidak akan terjadi sistem penyimpanan atau sistem pengisian atau pengecasan pada sebuah aki 12 volt. Jadi di sini harus ada sebuah trafo, karena di bagian sebuah aki
Ini adalah katakanlah sebuah kaleng atau ember yang cukup besar, dan di sini dibutuhkan daya simpan atau tempat penyimpanan arus atau ampere, atau penyimpanan air dalam sebuah kaleng. Jadi di sini diperlukan sebuah keran atau sebuah diode seperti ini yang mengalirkan ke satu arah saja. Jadi di sini akan terhubung nilai positif pada bagian strip putihnya sini dan akan mengalir ke bagian kutub positif atau jalur positif pada sebuah aki, di mana voltase dari sebuah sistem pengisian pada sebuah trafo ataupun apa saja di sini akan dialirkan ke dalam aki, positif aki, jika voltase dari sebuah power supply atau sumber arus dari diode ini di atas voltase akinya itu sendiri. Ini harus di atas voltasenya itu sendiri. Teman, dan di sini untuk beberapa kasus dari sebuah aki, kita bisa melihat dari beberapa rangkaian macam komponen yang ada pada dunia elektronik maupun apa saja yang pernah saya lihat pada sebuah rangkaian elektronik yang prinsipnya menggunakan diode seperti ini. Untuk yang pertama, karena untuk diode ini juga sangat perlu sekali merubah arus AC dari sebuah trafo kemudian menjadi arus DC. Tetapi kita perlu melakukan beberapa penambahan komponen lain supaya nanti terjadi pembatasan voltase atau tegangan pada sebuah jaringan rangkaian yang kita gunakan. Dan untuk voltase adalah suatu umpama atau ibarat dari sebuah kecepatan di motor atau kecepatan semprotan air yang dialirkan oleh sebuah selang atau alat penyemprot lainnya. Jadi semakin kencang penyemprotan airnya, maka voltasenya akan semakin tinggi. Katakanlah untuk jaringan PLN itu saat kita semprotkan sebuah air di selang itu sekitaran 200 katakanlah 220 cm. Jadi sangat kencang sekali untuk nilai semprotannya dan tenaga yang dihasilkan juga sangat besar sekali. Ini akan mempengaruhi jika kita tidak sengaja tersentuh rangkaian jaringan 220 volt pada sebuah PLN seperti itu ibaratnya. Dan untuk voltase 12 volt ini berbeda sekali. Jadi mungkin jaraknya hanya 12 cm, jadi jaraknya tidak terlalu tinggi dan akan aman kita pegang pada sebuah jaringan atau rangkaian kelistrikan pada sebuah motor jika kita tidak sengaja memegang kutub positif dan negatifnya, karena masih menggunakan 12 volt. Teman, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini tentang sebuah perbedaan dari voltase dan ampere. Karena di sini untuk diode ini tidak bisa menahan atau membatasi dari voltase, membatasi tegangan. Jadi diperlukan sebuah regulator atau kiprok motor seperti ini. Kiprok motor seperti ini yang ada pada semua motor, yaitu motor karburator, dimana di sini ada 4 buah pin. Yang warna hijau punyanya Beat, Absolute Revo, kemudian Supra Shogun 125, Vega Lama, Vega Jupiter, Vega Burhan seperti ini. Dan di sini untuk kiprok ini berwarna hijau. Ini ada 2 pin dan tentunya harus yang original. Yang pin pertama di kanan atas ini adalah bagian input dari spool pengisian. Dan saat terhubung ke dalam spool pengisian motor,
Ini akan menghasilkan arus AC sesuai dengan putaran mesin. Semakin tinggi putaran mesin akan meningkat nilai voltasenya di sekitaran 60 volt. Dan kemudian saat digunakan, karena di sini di bagian output positif bagian bawah kanan ini akan menghasilkan nilai positif pada sebuah kabel jaringan kiprok ini ke aki. Di sini akan menghasilkan nilai positif, yaitu dibatasi 14,5 volt untuk yang motor 12 volt. Yang memakai aki atau jaringan kelistrikan 12 volt. Ini output dari sistem pengisiannya harus di 14,5 volt untuk aki motor, dan sisa voltase dari sebuah sistem pengisian pada sebuah aki motor. Untuk sistem pengisiannya kita bisa lihat dari cara kerja sebuah kiprok atau regulator motor. Jika kita gunakan pada kendaraan atau di motor, kiprok ini akan meningkat nilai suhunya, atau kiproknya akan menjadi hangat atau agak panas. Ini disebabkan karena pembuangan atau pengembalian sisa voltase pada jaringan input di spool pengisian ini kanan atas. Ini akan dikembalikan ke ground atau bodi motor supaya nanti outputnya ini tetap stabil di 14,5 volt. Seperti ini fungsi dari sebuah kiprok atau regulator motor, dan tentunya harus yang orisinil karena di sini sangat berpengaruh sekali. Berbeda sekali jika hasilnya tidak sama pada sebuah sistem pengisian pada motor yang bawaan. Dan di sini ada sebuah aki, di mana aki ini sudah saya coba perbaiki. Ini untuk akinya. Untuk akinya ini kemarin dapat punyanya motor beat terbaru ESP, dimana untuk akinya ini agak besar ukurannya. Ini sama dengan akinya Vario 150 dengan kapasitas GTZ 6V seperti ini. Dan di sini sudah dilubangi atau disolder. Ini bekasnya dibuka, kemudian ditutup kembali seperti ini. Dan untuk kemarin kasus dari aki ini adalah saat digunakan, ini sama kebanyakan pada motor yang sudah digunakan lama. Ini mungkin bapaknya atau ownernya, ini mungkin karena sudah lama digunakan. Ini saat dipakai beberapa kilometer, ini dinamo starternya normal kembali. Tetapi saat dibiarkan atau motornya parkir, mungkin sekitaran 3 jam ataupun setengah hari, ini dinamo starternya tidak bisa digunakan atau arusnya kurang kuat untuk mengeluarkan di bagian positifnya ini, mengeluarkan arus yang kurang besar pada bagian positifnya ini, sehingga saat digunakan starter ini yang menggunakan starter otomatis tanpa dinamo, yaitu ESP, beat ESP, dimana saat ditekan tombolnya mungkin tidak terjadi putaran mesin, hanya berdengung saja, karena tidak memakai starter motor. Teman, dan di sini sudah ditambahkan cairan aki, dan saya akan coba cek beberapa bagian aki ini. Untuk yang pertama di sini masih lumayan bagus, masih lurus karena suara klaksonnya juga nyaring. Ini mempengaruhi dari bentuk fisik aki. Yang paling mudah untuk dilihat dari akinya itu sendiri, cara yang paling mudah adalah melihat dari bentuk fisik aki. Yang kedua adalah dari voltase aki, dimana di sini harus di 12,4 volt ke atas seperti ini.
Di sini masih 12,4 volt. Masih lumayan bagus. Masih lumayan bagus dan mungkin bisa digunakan. Tetapi di sini bermasalahnya pada bagian penyimpanan arusnya. Jadi mungkin di sini ada kaleng. Kalengnya itu agak besar mungkin, dan ada mesin penyemprotnya. Mesin penyemprotnya, alat penyemprotnya. Dan di sini untuk kaleng ini atau bagian di dalam kaleng ini ada pompanya. Pompanya mungkin kapasitasnya tekanannya besar, tetapi daya atau air yang ada di dalamnya ini kurang. Jadi saat dilakukan penyemprotan ini mungkin yang tersedot atau yang mengalir cuman sepertiga atau seperempat dari aslinya jebu aki ini saat digunakan. Jadi saat dipakai di starter mungkin arusnya karena airnya kurang, mungkin kemasukan angin, jadi penyemprotannya mungkin sangat rendah sekali, tidak kuat untuk memutar starter. Jadi di sini kita ibaratkan ini ada alat atau komponen yang bisa membantu menambahkan sebuah daya tampung air pada aki ini. Seperti ini untuk mempermudah dari sebuah sistem perbaikan pada aki. Di sini saya juga masih banyak belajar. Di sini saya siapkan sebuah alat seperti ini yang mungkin sering menonton di video ini, mungkin sudah sering melihat komponen ini. Dan di sini ada beberapa bagian yang sangat berpengaruh sekali untuk digunakan, dan di sini untuk rangkaian ini sangat simpel sekali cara kerjanya. Dan ada beberapa komponen tambahan lainnya. Ada beberapa bagian komponen yang ada di pasaran. Di sini banyak dijumpai di pasaran untuk komponen ini, dan ada banyak rangkaian di Google Search atau di rangkaian di elektronik lainnya. Di sini saya gunakan dua buah MOSFET seperti ini. MOSFET 3 kaki RF44ZL, ini yang ahli elektronik mungkin sudah paham. Dan kapasitor Milar 100 nano, gulungan kawat, trafo ferrit ring atau trafo donat seperti ini. Untuk kumparan ML-nya 0,3 miliampere, 0,3 mm, 0,3 mm. Ini 2 lapis. Dan ada diode silikon atau diode frekuensi tinggi FR602. Ini adalah otak dari sebuah rangkaian ini yang berfungsi menyalakan arus, di mana saat dihubungkan ke positif aki pada bagian kabel merah ini arus akan mengalir dari bagian MOSFET ke kumparan sini. Kemudian dari bagian kumparan bagian positif kabel merah ini akan ke bagian kabel merah ini ke positif aki dan akan mengalir ke kumparan. Akan mengalir ke kumparan, dan di kumparan ini akan terhubung ke bagian MOSFET. Ini ada kaki MOSFET GDS, gate drain source seperti ini, RFZ44L, dimana di sini akan terhubung kaki yang kedua dan 3
ini akan terhubung ke bagian kumparan sini, dan satunya lagi ke ground atau negatif, dan yang gate ini akan terhubung ke rangkaian yang sebelah sini yang kiri, dimana untuk gate ini adalah pemicu membukanya arus pintu pada sebuah kumparan ini. Oke, ini akan membuka dan menutup sesuai dengan perintah pada rangkaian yang ada pada bagian kiri, yaitu sebuah rangkaian timer atau switching dengan kecepatan sangat tinggi atau frekuensinya sangat tinggi sekali di sekitaran 1 kHz atau 1000 Hz, dimana di sini diatur oleh komponen yang paling utama, yaitu sebuah IC 555 atau IC 555, dimana IC 555, dimana IC ini berfungsi untuk mengatur terjadinya nilai positif dan nilai negatif pada sebuah rangkaian outputnya, yang dimana waktunya itu sangat cepat sekali sesuai dengan rangkaian yang ada pada bagian sini. Oke, jadi di sini saya butuhkan resistor 15K. Oke, kemudian di sini 27K. Oke, di sini diode 1N4148 dan kapasitor milar, 10 nano seperti ini, dan transistor ini akan terhubung, transistor dan diode 1N418 ini akan terhubung ke kaki gate, dimana di sini di transistornya ini adalah outputnya. Jadi saat digunakan, ini bagian output pada kaki nomor 3, 1, 2, 3 ini akan menghasilkan nilai positif dan negatif atau on off yang sangat sangat cepat sekali, di mungkin 1000 kali dalam 1 detik. Jadi cukup cepat sekali dan tidak terlihat oleh alat yang digunakan. Katakanlah sebuah abu seperti ini, tetapi kita bisa dengarkan dari suara di kumparan sini. Ini akan menghasilkan dengungan elektronik atau suara berdengung saat alat ini bekerja. Ini akan menghasilkan induksi. Dari 12 volt ini akan terjadi switching atau on off. Ini akan terjadi medan magnet yang sangat cepat sekali, dimana output yang dihasilkan pada kumparan ini di sekitaran 30 volt. Jadi tadi masuknya sekitaran 12 volt sampai 14,5 volt. Saat kita cas ini bisa dipakai, dimana saat digunakan ini akan terjadi medan magnet atau menimbulkan arus AC di sekitaran 30 volt. Oke, dikembalikan lagi ke arus ini terswitching atau terhubung dari positif ke negatif dari sebuah jaringan atau bagian kabel aki ini, tetapi di on off kan atau dibuka pintunya oleh MOSFET IRF Z44L, dimana saat terhubung kaki positif dan negatif pada kaki di bagian kumparan ini yang bernilai positif dan kaki yang bernilai negatif pada sebuah MOSFET ini yang terhubung ke kumparan sini dan ke ground. Ini arus yang dihasilkan atau dihubungkan cukup kecil sekali, di sekitaran di bawah 100 mA, jadi sangat aman sekali. Dan di sini akan terjadi induksi sebesar 30 volt arus AC, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki oleh diode FR602, dan kembali lagi ke positif aki. Ini yang negatif, seperti ini. Dan di sini bisa digunakan alat ini untuk sebuah perbaikan, menaikkan arus penyimpanan pada sebuah aki, dimana saat digunakan mungkin daya simpannya kurang begitu besar. Ini bisa memasang alat ini sambil dicas, ini juga berfungsi dengan baik,
dimana alat ini bekerja pada saat untuk aki motor yang mungkin jarang dipakai atau lama tidak digunakan, dan saat dicas mungkin voltasenya bagus seperti ini, ya, bagus, tetapi arus yang dihasilkan atau disimpan ini kurang begitu besar atau kuat. Jadi kita bisa memasang alat ini seperti ini, memasang desulfator ini. Oke, desulfator kita pasang. Terus, oke, benar. Sebentar, terhubung ya. Oke, maaf sebentar. Oke teman, dan di sini sudah terpasang alatnya, yaitu sebuah desulfator. Dan di sini untuk cara kerja dari sebuah desulfator adalah saat alat ini on atau nyala biru, voltase aki akan turun karena dibebani arus sebesar 100 mA. Dan jika digunakan dalam waktu lama, ini voltase aki akan terus menurun ke 11 volt. Dan di sini karena alat ini bekerja akan terjadi induksi, dan kemudian induksi ini akan dikembalikan ke positif aki. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sulfur atau bagian kotoran atau kerak pada sebuah plat sel aki yang bisa menghalangi daya simpan aki ini akan menurun. Dengan bantuan desulfator ini kita bisa menambahkan atau membersihkan plat yang ada pada bagian dalam selnya ini tanpa melakukan pembongkaran. Dan di sini kita bisa lakukan sistem perbaikan atau pengecasan aki ini, oke, dengan memakai desulfator untuk hasil yang maksimal. Di sini. Dan untuk rangkaian ini banyak sekali di pasaran. Ini untuk rangkaiannya mungkin berbeda-beda, tetapi prinsip kerjanya juga sama. Oke, seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini, oke, mohon dimaklumi. Dan beberapa komponen lain yang bisa kita gunakan untuk sistem perbaikan aki, ini kita bisa menggunakan sebuah kiprok motor untuk sebuah perbaikan aki. Ini kita bisa gunakan alat pengecasan menggunakan kiprok motor yang sudah ada di video saya sebelumnya, oke, dengan judul yang ditunggu rangkaian cas aki. Di sini saya gunakan sebuah kiprok motor dan kemudian trafo 5 ampere seperti ini, CT output 18 ini yang positif, strip putih yang menghasilkan positif ke input pada bagian kanan atas, yang kanan bawah ini ke aki, dan yang sini kiri atas ini ke negatif aki dan ke negatif CT seperti ini. Ini yang sudah saya rangkai, dan di sini saya akan coba pasang alat casnya pada gini seperti ini. Dan di sini ada beberapa tombol output dari cas pengecasan. Ini untuk yang normal 14,5 volt. Untuk yang sistem perbaikan atau repair, di sini saya gunakan 15,5 volt untuk menaikkan tegangan 15,5 volt, dan arusnya juga akan naik.
Di sini saya tambahkan sebuah diode seperti ini, 2 buah diode yang hitam ini terhubung ke kaki negatif dari sebuah kiprok, dan yang putih ini menghadap ke kaki negatif dari sebuah trafo CT atau yang ke aki di bagian sini. Ini outputnya nanti akan menjadi 15,5 volt pada bagian positif aki jika melewati 2 buah diode seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan setel di 14,5 volt dan saya cas. Oke bos, saya coba dulu bos, agak jauh. Saya pasang ini sambil saya cas desulpator seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan untuk sebuah perbaikan aki, dimana untuk hasilnya ini akan maksimal dengan bantuan desulpator. Oke teman, di sini saya akan coba nyalakan alat casnya seperti ini. Saya on kan. Oke, ini kita on kan. Di sini sudah saya on kan. Untuk voltase akinya di sini 14,57 sambil dipasang desulpator. Oke, seperti ini. Ini karena desulpatornya ini sudah saya pasang sekitaran 12 jam yang lalu dan tetap aktif. Oke, tadi voltase akinya di 12,24 dan arusnya juga akan berkurang. Oke, di sini kita bisa lihat saat pengecasan aki, di sini arusnya di sekitaran 2 ampere lebih, padahal voltasenya bagus. Oke, dan untuk penambahan atau pemasangan desulpator ini akan mempengaruhi dari daya simpan aki. Oke, tapi dengan cara seperti ini mungkin arus penyimpanannya kosong, tetapi saat kita lakukan pengecasan kembali seperti ini, maka arus yang mengalir atau tersimpan pada plat sel akinya ini akan menjadi lebih besar dari sebelumnya, atau kapasitasnya akan menjadi lebih kuat dan arus penyimpanannya juga naik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas kunjungan waktunya, terima kasih atas luang waktunya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Salam otomotif.